Nah, teman-teman, sebelum masuk ke dalam hadis tentang iman dan akidah, kita harus tahu dulu nih, apa itu iman dan apa itu akidah. Nah, iman menurut bahasa berarti membenarkan atau mempercayakan. Sedangkan iman menurut istilah adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian, iman adalah keyakinan dari dasar akidah. Nah, yang dimana diwujudkannya itu melalui rukun Islam. Nah, pelaksanaan rukun Islam sendiri ini melalui ihsan, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah akidah. Akidah secara bahasa yang berasal dari kata akadaya, kida, akidan, yang berarti simpul atau ikatan yang kokoh. Setelah itu terbentuk menjadi kata akidatan atau akidah, yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi, akidah itu adalah implementasi dari keimanan atau dari iman. Nah, persamaan antara akidah dan keimanan adalah keduanya sama-sama saling berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu arti dari akidah dan iman menurut bahasa dan menurut istilah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam hadis akidah dan keimanan. Nah, kutipan hadis yang saya ambil ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini tentang akidah dan keimanan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah wa fi qalbi khairu mithlu jawi wa man qala la ilaha illallah wa fi qalbi khairu mithlu buji wa man qala la ilaha illallah wa fi qalbi khairu mithlu lusa'irot. Nah, arti dari hadis tersebut adalah barang siapa yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar awan, dan barang siapa yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji gandum, dan barang siapa yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, teman-teman, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang mengucap 2 kalimat syahadat, kualitas keimanannya tetap ditentukan di dalam hati. Nah, kebaikan ini dibuktikan ibaratnya dengan ukuran yang berbeda-beda. Tadi ada awan, ada biji sawi, ada biji gandum, ya, menunjukkan bahwa meskipun kebaikan itu sedikit, tetapi tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makna kedua dari hadis ini adalah bahwa hadis tersebut menggarisbawahi pengakuan akan tauhid. Nah, jadi tauhid itu harus disertai dengan tindakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nih, untuk teman-teman yang misalnya mengaku beriman tapi di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak mencerminkan bahwa teman-teman itu beriman, berarti kalian itu belum menjalankan tauhidnya gitu ya. Seperti contohnya itu membuang sampah sembarangan. Misalkan teman-teman itu membuang sampahnya itu tidak pada tempatnya. Nah, itu belum mencerminkan bahwa teman-teman itu beriman, karena seperti yang dikatakan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu an-nadufatu minal iman, yang berarti kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi teman-teman, kalau memang kita mengaku bahwa kita beriman, kita harus menjaga kebersihan. Nah, kita harus meyakinkan diri dalam hati kita dan mengikrarkannya dengan lisan, lalu mengamalkannya dengan perbuatan. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret pagar, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.